Haleluya, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Anton Santoso, pagi hari ini saya rindu memberkati Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan perkara-perkara ajaib yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat kebenaran firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus ketika dipanggil Tuhan menjadi hambanya, menjadi seorang rasul, berketetapan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dari seorang jahat menjadi seorang yang begitu setia mengasihi Tuhan. Dari seorang pembunuh menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus tahu persis tentang gambaran kehidupan lamanya, aku yang lama, kehidupan yang lama. Paulus tahu persis sehingga panggilan yang diterima dari Tuhan, dia tidak sia-siakan dan dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi untuk bisa sampai ke taraf itu, yang pertama yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita mengalami pembaharuan akal budi, pembaharuan budimu. Saudara, akal budi atau budimu itu ada pada jiwa, berbicara tentang inner man. Di dalam jiwa ada perasaan, kehendak, ada pikiran. Karena itu yang pertama yang harus dirubah adalah manusia dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehingga ketika kita mengalami perubahan, akal budi kita dibaharui, kita mengalami kelahiran baru, kita bertumbuh dalam kasih Kristus, maka yang kedua di sana dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk dapat mengenali dan membedakan kehendak Allah, maka seseorang harus dilahirkan baru dan mengalami pembaharuan budi. Sudahkah kita mengalami pembaharuan budi pagi hari ini? Karena itu izinkan Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, setialah mengasihi Tuhan. Sebab di dalam ayat yang pertama dari kitab Roma pasal 12, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, untuk sampai kepada perubahan akal budi dan untuk dapat membedakan kehendak Allah, syaratnya adalah saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab itu Bapak Ibu, kejarlah Tuhan. Persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Jangan berikan tubuhmu, kehidupanmu kepada dunia, kepada jalan yang salah. Seperti Lot mencintai dunia, akhirnya jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan dunia menyeretmu, tetapi biarkanlah engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan seluas-luasnya, sehingga engkau mengalami perubahan akal budi, mengenali kehendak Tuhan, dan mengenali dapat membedakan kehendak Allah, sehingga apa yang baik datang kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai renungan menjalani hari ini. Kita berdoa, terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu. Mereka yang mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati mereka semua dalam aktivitas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.